Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Setiap 10 November diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Dunia. Inisiatif ini berasal dari rasa tak puas sejumlah pihak akibat perampasan hak dan kebebasan manusia karena kepentingan tertentu, terutama yang dilakukan negara besar. Pada 10 November 1948, Majelis Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menyepakati kesepakatan baru. Bertempat di Prancis, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dicetuskan berasal dari gebrakan pertama itu. Akhirnya pada 1950 mulailah diperingati secara rutin tiap tahunnya sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta atau Piagam Perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa oleh raja kepada para bangsawan berserta keturunannya, seperti hak untuk dijamin tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Dan kedua itu adalah Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. 3. Revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada raja sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara didasarkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memetik hal hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Setidaknya terdapat 30 hak asasi manusia yang dideklarasikan. 1. Kita semua terlalu sama. 2. Tidak adanya diskriminasi. 3. Hak untuk hidup. 4. Hak tanpa perbudakan. 5. Tidak adanya penyiksaan. 6. Kita bebas kemanapun kita pergi. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia antara lain peristiwa Sri Sakti dan Semanggi tahun 1998, kasus Marsinah, aksi bom Bali, peristiwa Tanjung Priok, pembantaian Rawagede, tragedi Semanggi 1 dan 2. Agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di Indonesia, maka adanya upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia. Upaya pencegahan melalui pemerintah. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. 3. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lalu upaya dari masyarakat, contohnya meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah. 2. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat, mempelajari, memahami, dan menerapkan pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.